Cina mengalahkan Rusia. Cina melampaui Rusia dalam jumlah kapal selam nuklir. Dalam beberapa tahun terakhir, keseimbangan kekuatan militer global di bawah permukaan laut telah mengalami pergeseran yang dramatis. Ekspansi cepat armada kapal selam bertenaga nuklir milik Cina telah memungkinkannya melampaui Rusia dalam jumlah total, menandai titik balik bersejarah dalam peperangan bawah laut. Selama beberapa dekade, Rusia dikenal luas sebagai salah satu kekuatan kapal selam terkuat di dunia, mewarisi armada besar dan canggih dari era Uni Soviet. Namun, tantangan struktural, keterbatasan ekonomi, serta penuaan aset angkatan laut secara bertahap telah melemahkan kemampuan Moskow untuk mempertahankan keunggulan numerik di domain strategis ini. Kekuatan kapal selam nuklir Rusia sejak lama menjadi tulang punggung daya tangkal strategisnya, dengan kelas-kelas ikonik seperti Typhoon, Delta, Akula, dan Borei yang melambangkan kekuatan bawah lautnya. Namun, banyak platform tersebut dirancang pada masa Perang Dingin, dan meskipun upaya modernisasi terus dilakukan, laju penggantiannya relatif lambat. Biaya pembangunan yang tinggi, kapasitas galangan kapal yang terbatas, serta prioritas militer lain yang bersaing turut berkontribusi pada berkurangnya jumlah kapal selam operasional, meskipun keunggulan teknologi Rusia tetap kuat. Sebaliknya, Cina menempuh strategi modernisasi angkatan laut yang sistematis dan sangat ambisius. Selama 2 dekade terakhir, Beijing menginvestasikan sumber daya besar untuk memperluas dan meningkatkan armada kapal selamnya, dengan memandang kapal selam nuklir sebagai instrumen penting untuk dominasi regional dan daya tangkal strategis. Penempatan kelas-kelas canggih seperti kapal selam rudal balistik Type 094, kelas Jin, dan kapal selam serang Type 093, kelas Shang, telah secara signifikan memperkuat kemampuan bawah laut Cina. Generasi terbaru yang sedang dikembangkan diperkirakan akan lebih senyap, lebih mematikan, dan lebih canggih secara teknologi. Faktor kunci di balik keberhasilan Cina adalah kapasitas industrinya yang luar biasa. Berbeda dengan Rusia yang bergantung pada sejumlah galangan kapal warisan lama, Cina mengoperasikan banyak fasilitas konstruksi angkatan laut modern yang mampu memproduksi kapal selam secara stabil dan cepat. Kedalaman industri ini memungkinkan Cina mengganti kapal lama dengan cepat, mengintegrasikan teknologi baru secara efisien, serta mempertahankan pertumbuhan armada dalam jangka panjang. Akibatnya, banyak kapal selam nuklir Cina berusia lebih muda dan memiliki tingkat kesiapan operasional yang lebih tinggi dibandingkan kapal selam Rusia. Kemajuan teknologi juga memainkan peran penting dalam kebangkitan Cina. Kapal selam nuklir awal Cina sering dikritik karena tingkat kebisingan yang tinggi, namun kemajuan terbaru dalam desain lambung, sistem propulsi, peredaman akustik, dan teknologi sensor telah mempersempit kesenjangan dengan Rusia dan Angkatan Laut Barat. Peperangan bawah laut modern kini semakin menekankan aspek siluman, fusi data, dan kesadaran situasional, bidang-bidang di mana Cina berkembang pesat melalui digitalisasi dan sistem berbantuan kecerdasan buatan. Perluasan armada kapal selam nuklir Cina mencerminkan perubahan besar dalam doktrin militernya. Dari yang semula berfokus pada pertahanan pesisir, Cina kini bergerak menuju postur daya tangkal nuklir berbasis laut yang berkelanjutan. Patroli rutin kapal selam rudal balistik meningkatkan kemampuan bertahan kekuatan nuklir Cina dan mengurangi ketergantungan pada rudal berbasis darat, menempatkan Beijing dalam kategori strategis yang sama dengan Amerika Serikat dan Rusia. Evolusi ini secara signifikan mengubah keseimbangan nuklir global. Bagi Rusia, keunggulan numerik Cina menjadi tantangan strategis tersendiri. Meskipun kapal selam Rusia tetap termasuk yang paling bersenjata berat dan berpengalaman tempur di dunia, sanksi internasional, keterbatasan industri, serta tuntutan pemeliharaan membatasi potensi ekspansi di masa depan. Selain itu, fokus Rusia yang meningkat pada konflik darat telah mengalihkan sumber daya dari modernisasi angkatan laut, sehingga semakin memperlebar kesenjangan jumlah kapal selam. Dampak dari pergeseran ini melampaui Cina dan Rusia. Amerika Serikat dan sekutunya kini menghadapi lingkungan strategis yang semakin kompleks, karena harus membagi sumber daya angkatan laut antara Atlantik dan Indo-Pasifik. Kehadiran bawah laut Cina yang terus berkembang meningkatkan tekanan terhadap aktor-aktor regional dan memperketat persaingan di jalur-jalur maritim strategis, khususnya di Asia Timur dan Asia Tenggara. Pada akhirnya, keberhasilan Cina melampaui Rusia dalam jumlah kapal selam nuklir bukan sekadar pencapaian simbolis. Hal ini menandai transformasi mendalam dalam dinamika kekuatan global, di mana kekuatan industri, inovasi teknologi, dan perencanaan strategis jangka panjang menjadi penentu dominasi militer. Seiring meningkatnya persaingan di bawah permukaan laut, penguasaan kedalaman samudera muncul sebagai salah satu faktor paling menentukan dalam membentuk masa depan keamanan global. Ketika perhatian dunia masih terfokus pada konflik yang terlihat dan kekuatan di permukaan, perebutan dominasi yang sesungguhnya berlangsung secara senyap di bawah laut. Kenaikan jumlah kapal selam nuklir Cina bukan sekadar statistik,
melainkan sinyal jelas dari pergeseran tatanan global. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, posisi Rusia sebagai kekuatan bawah laut dominan benar-benar ditantang oleh rival yang berkembang pesat dari Asia. Transformasi ini menandai lahirnya era baru, di mana kapasitas industri, adaptasi teknologi, dan kesabaran strategis menjadi kunci keunggulan militer. Meski Rusia masih memiliki daya tembak dan pengalaman yang sangat kuat, momentum Cina menunjukkan bahwa keseimbangan kekuatan bawah laut akan terus bergerak menguntungkan Beijing. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Cina telah hadir sebagai kekuatan angkatan laut besar, melainkan bagaimana dunia akan merespons revolusi senyap di bawah samudra ini. Seiring meningkatnya ketegangan dan penyesuaian aliansi global, satu hal menjadi pasti, masa depan daya tangkal global dan dominasi militer sedang ditentukan jauh di bawah permukaan laut.